Ya, karena ini direkam, sekali lagi saya ulangi ya. Mungkin juga ada yang terlambat. Sekali lagi ini pertemuan ketiga, material teknik dengan judul ketidaksempurnaan material padat. Ada 3 materi, yaitu pendahuluan, cacat titik, dan beberapa jenis cacat lainnya. Pada skala atom, sekali lagi, tidak pernah ada susunan sempurna di keseluruhan material. Atau dengan kata lain, semua material padat itu pasti mengandung sejumlah besar cacat atau ketidaksempurnaan. Cacat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan defect atau imperfection, ketidaksempurnaan itu maksudnya sama. Ya, kita akan lihat kenapa kita perlu mempelajari sebentar, belum ya, oke. Kenapa kita perlu mempelajari defect? Kalau sebelumnya di pertemuan kedua kita sudah belajar bonding atau interatomic dan struktur kristal, karena selalu hadir defect atau selalu ada defect, maka kita perlu pelajari. Dan defect ini bersama-sama dengan bonding dan kristal structure itu akan mempengaruhi properties dari material kita. Ya, jadi pasti kalau orang belajar material akan belajar ilmu defect ya, atau ketidaksempurnaan. Ini sekedar ilustrasi, ya, ilustrasi di diamond, ya. Ini diamond kristal yang kelihatan sempurna, kelihatan indah dan harganya mahal. Misalkan untuk 1 karat diamond itu harganya 2.400 US dollar, berarti kalau dikalikan 10.000, 240 ya, 240 kali 15.000, maaf ya, sekarang 12.000. Jadi sampai hampir 300-an juta ya. Dan besarnya cuma 6,5 mili ya. Jadi ini, nah diamond ini sekali lagi sebenarnya ada banyak cacat, dan cacat pada diamond ini akan mengakibatkan warna dan harga yang berbeda. Kalau ini hanya ilustrasi warnanya saja ya, ini color diamond. Ini semuanya adalah diamond atau intan atau berlian ya. Atau mungkin nanti bahasanya lain-lain, kalau warnanya biru sapir apa-apa saya nggak paham. Tapi bayangkan ini semuanya dari karbon. Diamond adalah karbon, sekali lagi. Dan setiap warna ini ada ketidaksempurnaan yang berbeda, sehingga ketika material ini kena cahaya, mempendarkan atau memantulkan cahaya warna yang berbeda. Makanya ini bagus sekali ya, saya senang sekali membaca ini ya. When small imperfection create spectacular beauty. Ya. Jadi kadang kelemahan seseorang ya, ketidaksempurnaan seseorang justru itu menjadi keindahan tersendiri. Ya. Ini contoh di material, sekali lagi diamond. Ini contoh lain ya. Kalau kita ingin merekayasa atau membuat tool adalah mata pahat gitu ya mudahnya, terutama yang dari metal. Maka proses pembuatannya itu dilakukan dengan introduce defect. Caranya, ini ada workpiece yang akan jadikan tool, itu dipukul-pukul dengan hammer ya. Kalau ini dalam keadaan panas, hot forging, maaf ya. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, itu terjadi kecacatan yang awalnya itu lurus-lurus ya, polanya itu menjadi bentuknya seperti ini. Jadi hot forging ini
menghasilkan tool yang kekuatannya tinggi. Ya, ada lagi sebenarnya yang maksimum strength, tapi biasanya nanti brittle, ya. Itu dengan cold forging namanya. Jadi dipukul-pukul dalam kondisi dingin. Tentu saja bayangkan ya, dingin kan kalau metal itu kan keras sekali. Tapi kalau dalam kondisi hot forging begini, maka dia akan mudah dibentuk. Nah, sekali lagi ini satu contoh bagaimana defect itu sengaja dimunculkan, ya, untuk menghasilkan tool yang kuat. Ini misalkan ada contoh mesin turning ya, di bagian ini, ya, ini tool yang dipakai atau bentuknya seperti ini, ya ini ujungnya yang kalau dari metal itu hasilnya adalah dari yang sengaja dibuat cacat struktur kristalnya supaya kekuatannya tinggi. Oke. Nah, cara yang sering dipakai untuk menghadirkan introduce defect atau di beberapa kasus nanti juga menghilangkan defect itu adalah proses yang disebut dengan proses thermomechanical atau thermomechanical processing. Thermo itu adalah panas, perlakuan panas, dipanaskan, didinginkan juga. Tulisan mechanical adalah mekanik seperti dipukul, ya, ditekuk dan sebagainya. Nah, sehingga kalau ada sebuah material mempunyai komposisi tertentu, mempunyai ikatan interatomik tertentu, kemudian mempunyai struktur kristal tertentu, maka dengan rekayasa termomekanikal kita bisa menghadirkan defect atau memanipulasinya atau menghilangkan. Dan nanti akan muncul mikrostruktur yang khas sesuai dengan aplikasi dari material tersebut. Ya, jadi maunya apa? Maunya misalkan kekuatannya tinggi. Oke, begini caranya. Saya maunya porositasnya sekian. Oke, begini caranya, ya. Dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian tadi sudah disebutkan di bagian awal bahwa tidak ada material yang sempurna. Artinya kristal itu tidak ada yang sempurna. Ini ilustrasi yang atas, 2D representation of a perfect single crystal with regular arrangements of atom. Jadi ini sempurna, kira-kira gitu ilustrasinya. Tetapi ya, structure of real material can be better represented by the schematic drawing the left. Jadi ini ada butir-butirannya, ada cacatnya, nanti akan kita pelajari ya. Ini misalkan di daerah sini dia ada yang kosong, ya. Ini ada yang kosong daerahnya, yang kosong ini, kemudian ada yang diisi dengan material yang diisi atom yang berbeda warna, atau ini di tengah-tengahnya ada atom yang sama tapi dia diselisip. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut, ketidaksempurnaan di kristal. Ada 4 tipe. Kalau tadi 1, 2, 3, 4 ya. Kalau yang di bagian tadi hanya pendahuluan, point defect, dan lainnya. Lainnya itu berarti ya 1D, 2D, dan 3D. Yang pertama adalah 0D atau point defect atau cacat titik. Yang terjadi pada jenis ini atau tipe ini adalah atom hilang, ya, atau irregular place in the lattice, bisa berbentuk lattice vakansi, substisional, interstisial, dan sel interstisial. Nanti akan kita pelajari ilustrasinya supaya mudah, ya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian yang kedua adalah linear defect. Jadi group atom in irregular position dalam bentuk garis. Maaf sebentar, saya bersihin dulu.
Sedangkan yang kedua adalah planar defect. Planar itu dalam 2D. 2D itu dalam bidang. Ya, the interface between homogeneous region of material, contohnya nanti di grain boundaries, ya, di batas butir atau di permukaan. Dan yang ketiga adalah defect, keempat maksud saya, defect volume, yaitu berupa cacat dalam bentuk 3 dimensi, misalkan dia retak. Kalau retak itu kan biasanya ada kedalamannya, ya. Jadi di permukaannya retak, tapi dia punya kedalaman. Atau dia berlubang, porus. Nah, itu namanya cacat jenis 3D. Kita bahas satu-satu sekali lagi. Cacat titik. Ya. Ada beberapa jenis cacat titik. Yang pertama adalah vakansi. Vakansi adalah kekosongan sisi kisi, yaitu sisi yang harusnya ditempati atom, kehilangan atomnya. Nanti akan ada ilustrasinya, ya. Kita baca ini dulu. Nah, vakansi ini biasanya terbentuk karena proses pembekuan dan juga karena getaran atom yang mengakibatkan perpindahan atom dari sisi kisi ke normalnya. Oke, ini vakansi itu yang ini, ya. Ini vakansi. Yang ini sekali lagi. Ini vakansi. Oke, ya. Jadi dia ada atom yang hilang, yang seharusnya di sini ada, tidak ada. Itu namanya jenis vakansi. Kemudian yang kedua adalah intersisi diri atau self-interstitial. Adalah sebuah atom dari bahan kristal yang berdesakan ke dalam sisi intersisi. Yaitu ruang kosong kecil di mana dalam kondisi normal ini tidak diisi atom. Yang bagian ini. Ini tiba-tiba ada atom di sini, ya. Harusnya kosong, ya. Yang lain kan ini kosong. Ini tiba-tiba ada. Namanya ini cacat jenis cacat titik jenis self interstitial. Nah, kemudian di sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada material yang betul-betul murni, ya. Akan selalu hadir material lain dalam material utama. Material lain atau atom, kalau dalam level atom, ya, atom asing, atom lain yang hadir pada material itu disebut dengan impuritas atau impurity. Purity itu murni, impurity berarti ya tidak murni atau yang membuat tidak murni. Logam murni yang hanya terdiri dari satu jenis atom adalah tidak mungkin. Ya. Jadi mesti ada hadir faktor atom lain. Nah, impuritas ini yang hadir ini akan menyebabkan cacat titik pada kristal. Oke, ya. Ini contoh perbedaan impuritas di material yang dulu saya pakai waktu S3, yang namanya hidroksiapatit. Ya. Ini yang atas itu kemurniannya di atas 97%, artinya ada 3% impuritas. Ini 25 gram, bayangkan 25 gram, ya. Harganya 375 US dollar. US Singapura dolar. Kemudian yang bawah itu kemurniannya di atas 90 atau ada impuritasnya 10%. Itu harganya jauh lebih murah. Ya. 1000 gramnya cuma 150-an. Ya, jadi kalau yang atas itu kalau 25 kali 4 kali 10 40 kali kalau 1 kilo yang atas tuh 40 kali 3, ya, 1200 san berarti 120 jutaan kira-kira, ya. Ya. Jadi itu ilustrasi bagaimana memurnikan material itu mahal sekali. Seperti emas misalkan. Emas 24 karat, ya, itu dengan 23 karat dan sebagainya, itu kandungan emas murninya itu
kalau yang emas 24 karat tuh sampai 99,9%. Artinya emas murni, makanya orang bilang emas murni. Terus kalau yang emas 23 karat itu antara 90 sampai 99 sekian. Dan seterusnya. Semakin kadarnya semakin turun, berarti kandungan emasnya semakin turun atau impuritisnya banyak. Nah, ini contoh kasus ada impuritis ya. Kalau tadi kan yang nomor 1 vakansi tadi sudah ya. Vakansi ini artinya ada atom yang kosong, kemudian intersisi, self intersisi itu atom yang sama tapi yang harusnya tidak ada. Sedangkan impuritis ini yang nomor 3, 4, dan 5. Karena warnanya berbeda ya, 3, 4, dan 5. 3 itu adalah interstitial impurity. Jadi dia seperti nomor 2, tetapi dia material atau atom asing. Sedangkan nomor 3 dan nomor 4 dan nomor 5 itu adalah substitutional impurities. Dia mengisi tempat atom tapi atomnya bukan yang punya atom utama ya, nomor 4 dan 5. Nah, ini tanda panah menunjukkan stresnya ya, tegangannya ke arah mana. Oke. Nah, untuk meneliti level atomik, cacat di level atom tadi, itu ada beberapa alat yang populer, ya, ini yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu namanya SEM, Scanning Electron Microscopy. Bentuknya kira-kira seperti itu alatnya. Nah, scanning electron microscopy ini adalah mikroskop elektron yang mencitrakan permukaan sampel oleh pemindian dengan pancaran tinggi elektron. Biasanya yang dipakai adalah emas. Elektron yang berinteraksi dengan atom yang membentuk sampel menghasilkan sinyal yang berisi informasi tentang sampel dari permukaan topografi, komposisi, dan sifat lainnya seperti daya konduksi. Jadi dengan SEM juga kita bisa menganalisis kandungan unsurnya. Ini yang pertama ya, SEM. Atau ini gambar yang lebih mungkin mesin SEM yang lebih lengkap, dan ini ilustrasi bagaimana material yang dimasukkan kemudian ditangkap di komputer. Ini kayak foto ya, ini misalkan ukurannya berapa nano gitu. Oke. Nah, prinsip kerja SEM sekali lagi namanya scanning, dia hanya men-scan. Dia sampelnya di sini ada elektron gun ya. Jadi elektron itu ditembakkan, gitu ya, dia kena sampel, sampelnya ada citra yang kemudian dibuat gambar ya, dijadikan gambar yang gambarnya seperti tadi itu. Dia muncul di komputer kemudian ya kita simpan digital. Alat yang kedua itu adalah TEM, Transmission Electron Microscope. Kalau bentuk fisiknya mirip, cuma tekniknya yang sedikit berbeda. Dia spesimennya di atas dan ditransmisikan elektronnya. Jadi elektronnya itu melewati, ya, melewati dari spesimen, kemudian ditangkap dan kemudian menghasilkan gambar. Nah, untuk menganalisis atau menganalisis defect ya, melihat defect dengan TEM ini memerlukan keterampilan yang sangat tinggi dalam mempersiapkan spesimennya. Jadi ini sangat tipis spesimen dari TEM, dibuat dengan alat yang khusus. Ya kalau SEM tadi itu satu spesimennya kalau di UGM dulu ya mungkin sekarang udah naik ya sekitar 500.000. Kalau TEM itu satu spesimennya 1,3 atau 1,25. Jadi TEM memang lebih mahal, tapi bisa hasilnya lebih bagus. Dan yang ini juga sering dipakai, nanti ada contohnya. Namanya
NCAFM atau non kontak atom mikroskopi. Sebenarnya prinsipnya sama ya dengan ditembakkan, alatnya ya sama. Intinya pakai atom ditembakkan, ya. Also known as dynamic force microscopy. Ya. Nah, ini contoh cacat titik yang dianalisis dengan NCAFM di material kalsit. Jadi ini ada vakansi, ada lubang ya yang harusnya ada atom kalsit tapi tidak ada. Ya. Panjangnya 1 nano, berarti kira-kira atom kalsit itu diameternya ya 0,3 nano ya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih ilustrasi cacat titik lagi di namanya molybdenum disulfid atau MoS2. Ini struktur kristalnya seperti ini. Kalau yang ini struktur kristalnya seperti ini ya. Ke arah sana 10110. Nah, kalau yang ini struktur kristalnya seperti ini kalau satu layer ya. Ini susahnya ini MO dan S. Jadi MO yang ini kemudian S yang ini. Nah, kemudian dia ini ada penelitian bagaimana cacat di MoS2 dengan dianalisis dengan elektron mikroskopi atau SEM. Ini contoh vakansi ya. Jadi vakansi yang S atomnya nggak ada ya, harusnya ada di sini ada harusnya ya. Jadi kalau kita zoom in, jadi di sini ini harusnya ada atom S, di sini harusnya ada atom S, di sini harusnya ada atom S, itu nggak ada ya. Yang ini. Kalau yang lain yang kapan gini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini nggak ada. Ini preparasinya luar biasa susah ya ini. Atau kalau ini adalah MO itu disubstitusi oleh S. Harusnya adanya S tapi diisi oleh MO. Ya, di sini. Oke, ya ini contoh sekali lagi. Kalau MO warnanya agak putih terang begitu ya. Kalau S itu di sini agak gelap. Oke, ini contoh cacat titik. Atau ini lagi cacat ada metal impurities in carbon based material. Ini panjangnya 0,2 nano 0,5 nanometer ya. Diterbitkan di jurnal yang sangat presisius, jurnal karbon. Ya, ini ada atomic Ni terperangkap di karbon. Ya, ini ditemukan seperti ini. Ini walaupun hanya gambar begini, ini penelitiannya luar biasa ya, menemukan begini. Jadi bayangkan kalau Anda punya wilayah Solo gitu ya, menemukan motor teman Anda, itu kan susah sekali. Oke, yang kedua adalah cacat tipe linear atau 1D. Nah, dislokasi atau sering disebut dengan dislokasi. Jadi cacat linear itu sering disebut dengan dislokasi. Dislokasi adalah cacat linear atau satu dimensi di mana di dekatnya ada beberapa atom yang tidak segaris. Ada 3 cacat atau dislokasi ini ada 3 jenis ya. Ada dislokasi sisi, bulir, dan campuran. Kita lihat satu-satu. Kalau dislokasi sisi atau pinggir adalah terdapat bidang atom ekstra atau setengah bidang di mana sisi terputus di dalam kristal. Jadi misalkan ini thread gitu ya, ini atom-atomnya terputus. Harusnya ini kalau yang ini nyambung ya. Bentar, saya zoom.
Jadi ini kan ini tiks putus di sini, ya. Kalau yang ini kan nyambung terus. Nah, ini ada edge dislocation line atau cacat sisi. Ya. Ini contoh gambar SEM, materialnya tidak disebutkan materialnya ini, ya. Tapi ini ada harusnya ini lurus, ya ini dia terpotong. Ya, mungkin dia belok sininya. Ininya ini terpotong, ya. Daerah sini sekali lagi. Oke. Atau ini yang lain, ya. Ini materialnya adalah tidak disebutkan materialnya, ya. Tapi yang ini disebutkan ini modelnya, ya. Sama seperti tadi, ini ada yang putus begitu, ya. Yang diarsir ini. Kemudian dia mendapatkan material yang A ini adalah 3D core structure of nanoparticle of atomic resolution, ini 3D-nya. Kemudian yang B ini di bagian ini diperbesar, yang bagian ini diperbesar, ya. Hasilnya adalah yang sebelah kanan, di mana ini ada garis yang terputus di sini. Jadi secara teori itu begitu, secara eksperimen juga kelihatan. Ya, ini tentu saja bulatan-bulatan ini ditambah, tapi ini kelihatan bahwa ada yang putus di sini. Ukurannya segini 2 nano, ya, berarti ini lebih kecil lagi. Oke, tipe yang kedua adalah dislokasi ulir. Dislokasi ulir ini terbentuk karena gaya geser yang diberikan menghasilkan distorsi seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, di mana daerah depan kristal itu bergeser sebesar 1 atom ke kanan relatif terhadap bagian bawah. Jadi kayak digeser straight gitu, ya, 1 atom ini ke sana. Jadi di daerah sini, ya, di daerah sini dia tergeser ke sana. Ini namanya dislokasi line atau dislokasi ulir, ya. Ini ilustrasi foto, ya, foto dengan SEM. Tentu saja kalau saya ngomong foto itu artinya fotonya bisa dengan SEM, bisa dengan TEM dan sebagainya. Ini contoh beberapa lingkaran, ada 3 circle indicates screw dislocation atau dislokasi ulir. Memang agak kesulitan, ya, kalau kita melihat secara ini. Ini kan harusnya ada isi kosong begitu, ya. Ini tadi cacat titik. Oke. Sekali lagi mendapatkan gambar-gambar begini ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Sangat susah bahkan saya sebut. Kemudian yang ketiga adalah dislokasi campuran ketika ada hadir dislokasi sisi dan dislokasi ulir. Misalkan contoh ilustrasinya begini. Ini yang sini ada dislokasi sisi, ya, di mana dia putus atomnya. Yang di sini dia dislokasi ulir. Nah, material yang begini disebut sebagai dislokasi campuran, ya. Oke. Ini contoh dislokasi campuran yang diamati dengan transmission elektron mikrograph di material titanium alloy. Kalau Anda lihat fisik titanium alloy itu sangat halus, ya, mengkilap. Tapi sebenarnya di itu campuran. Ada yang putus, ada yang bergeser, ada yang ulir. Oke. Kemudian cacat berikutnya adalah cacat defect dalam 2D, ya, atau permukaan. Kalau tadi hanya garis, ini permukaan. Atau disebut juga sebagai planar defect atau cacat muka, yaitu
yang dimensi yang biasanya memisahkan daerah-daerah pada material yang mempunyai struktur kristal 5, yaitu permukaan luar. Luar itu di permukaan luar, ya di luarnya yang kelihatan kalau kita pegang material, ya bagian luar. Batas butir itu di dalam terjadinya. Batas kembar ini masih berkaitan dengan batas butir. Kesalahan tumpukan, ya terjadi kesalahan tumpukan butir, dan batas fasa. Batas fasa ini belum kita bahas, nanti Anda baru belajar UTS setelah UTS, ya, batas fasa. Ini contoh cacat pada planar defect. Yang A ini adalah the atom near the boundaries of the three grain do not have equilibrium spacing of arrangement. Jadi ini bagian ini ada bagian-bagian yang kosong, ya, sehingga ini disebut dengan cacat, ya, di batas butir. Sedangkan yang B ini contoh grain and grain boundaries in stainless steel sample. Ini sudah saya sampaikan pekan lalu, ya. Jadi ini di antara batas butir ini sering terjadi cacat. Atau ini, ya, rekayasa. Kalau tadi kan defect itu bisa dihadirkan, ya, atau bisa dihilangkan. Nah, dalam kasus ini contoh riset untuk solar cell, terutama bahannya dari perovskite solar cell, ya. Jadi semakin, kalau di solar cell permukaannya semakin mulus, itu akan semakin bagus. Nah, ini yang A itu menandakan without F4TCN key. Jadi ketika mereka sama material itu ditambahi F4TCN key, yang sebelah B itu sudah. Jadi kalau kita lihat di gambar yang tanpa, itu kan masih ada bopeng-bopeng begitu, ya. Ini kemudian ini dan sebagainya. Kurang mulus. Nah, setelah diperbaiki itu relatif lebih mulus, ya. Ini contoh ilustrasi bagaimana pengambilan dengan SEM. Ukurannya sekali lagi ini 500 nano. Tetap ada batas butirnya, ya. Oke. Atau ini contoh lagi riset yang dilakukan oleh Max Planck Institute, lagi Max Planck adalah sebuah lembaga material yang untuk 2, 3, 4, 5, 6, ya, ada 11 peneliti, ya, untuk menghasilkan ini sebuah riset diterbitkan pada jurnal yang sangat berkelas, Acta Materialia. Ya. Ini hasilnya. Jadi hanya, ya, dalam tanda kutip hanya, ya, hanya meneliti mencari cacat planar defect ini, ya, dia menemukan adanya fase yang berbeda, yaitu oksid karbit yang hadir di material utama. Ini sudah bisa diterbitkan pada jurnal yang terkemuka. Ini planar defect. Ini contoh kasus di bukunya Kalister. Jadi ini ada mobil, ya, mobil kan ada pembakaran, ya. Gas buangnya itu tidak boleh mengandung CO2 di kadar tertentu, maka perlu disaring. Maaf sebentar. Nah, ada masalah dengan penyaringnya, ya. Nanti silakan dibaca di studi kasusnya. Kemudian dia ternyata masalah yang paling utama ada di katalis substrat. Setelah itu dia ambil katalis substrat, kemudian dianalisis apakah terjadi cacat. Nah, kemudian setelah di TEM, ya, High Resolution Transmission Electron Micrograph, itu ditemukan beberapa cacat, ya, di
Ada ledge, ada step, ada teras, ada add atom tuh berarti ada atom baru. Ini gabungan ya sebenarnya. Cacatnya ada yang cacat planar, ada yang cacat titik. Nah, ilustrasinya seperti ini. Yang sebelah kanan. Ini kalau diambil dengan temp, ya satu layer itu ada beberapa cacat. Sekali lagi ada tumpukan ya, ini bertumpuk dengan ini. Nah, ilustrasinya nanti seperti ini. Ini ada add atom, ada ledge, ada chair figure yang hilang, ada vakansi dan sebagainya. Ya, jadi ini yang menyebabkan penyaring CO2-nya kurang berfungsi dengan baik. Oke, yang terakhir ya, ini 5 menit lagi selesai. Adalah cacat jenis volume. Ya. Dan biasanya ini adalah tentang hadirnya porositas, retak, atau inklusi benda asing, bukan atom asing, tapi benda asing, dan fasa-fasa lainnya. Hasilnya hadirnya fasa dalam volume, dan seterusnya. Dan cacat-cacat jenis ini itu timbul atau muncul biasanya selama tahap proses dan pabrikasi. Ya. Misalkan dipanaskan terlalu panas, kemudian dinginnya terlalu cepat, dan sebagainya. Nanti muncul cacat jenis ini. Ini ilustrasi hasil riset. Ini grain boundary, ini panjangnya 2 mikron, gitu ya. Ini ada yang porus, ya, ada berlubang daerah sini. Atau ini, kalau ini punya saya, ini riset S3 saya. Jadi riset S3 saya adalah merekayasa material dengan porositas tertentu. Ini saya ambil dengan SEM ya, pada Januari 26 Januari tahun 2009. Ini perbesarannya sampai 1000 kali dan ukuran pornya ini 10 mikron. Jadi belum nano ya. Jadi ini pori-pori ini saya bentuk atau saya rekayasa dengan menambahkan PLA. Nanti PLA ini yang kemudian kita bakar dalam suhu 1450. Dari ini awalnya butiran semua ya, butiran hidroksiapatit tadi yang di depan tadi saya sampaikan. Disintering namanya, disintering selama 2 jam dengan suhu 1450 derajat di furnace yang adanya di UGM saat itu, di UNS nggak ada. Ya. Kemudian menghasilkan ini, difoto dengan SEM. Ini juga, ini kelihatan ada material asing ya, mungkin ini debu-debu. Ini kalau mungkin kurang bagus penanganan materialnya, ini ada debu. Kemudian juga ada yang retak, ya, retak pori. Oke, mungkin itu ya. Sudah jam 9 kurang 1/4 ya. Seperti kata saya maksimal 50 menit. Dan saya mohon maaf tidak ada tanya jawab ya, karena saya udah tadi berkali-kali bersin dan meler terus. Saya akhiri ya, selamat